Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part ketiga, yaitu kita akan membahas sebuah program yang menampilkan program dari deret bilangan, yaitu Fibonacci, deret matematika, geometri, dan lain-lain. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke eksekusinya. Pertama, kita bahas headernya dulu, yaitu include ya, mainstream, lalu using name, space, std, di koma, lalu kita langsung ke int main, sorry, int main. Oke. Lalu kita kasihkan variabel int pilih n, kemudian long jumlah, dan siap satu hari dua geometri tiga lima empat c lima n. Kita langsung ke pernyataan kondisi if si pilih n, kemudian n nol, lanjut, kemudian eh, if lagi pilih, kemudian satu int a sama d si a suku satu dan beda in a d for in in e plus plus itu pilihan satu, kemudian jumlah i d gitu ya. Oke, lanjut, kemudian else if pilih long long long
A, si A suku satu dan si O ini untuk geometri ya. Si in F in I plus jumlah R. Oke, terus lagi else if pilih pilih tiga file to Apple 5 true. Oh, sama dengan 2 koma kali if x satu sama dengan 9 jumlah plus minus jadi yang ketiga. Lanjut ke pilihan keempat, else if oh, satu plus ya, jumlah plus A, A
B, A, B, it, C out, angka, out, I, sama dengan 1, N, kemudian float, integer, J, no, J, B, plus, jumlah, A, else, C, A, ya, C, A, madeira, running ya,
nggak bisa dirunning ya? Oh, udah. Coba running. Oke, misalkan pilihannya saya pilih dua ya. Bisa, bisa. Sosial. Ya, secara. Oke, misalkan pilihannya dua, terus N-nya kita sebanyak empat. Nah, suku pertama misalkan saya taruh tiga, rasionya dua, maka jumlah deltanya 45. Oke, program sudah jalan dengan lancar. Nah, terus kita coba lagi untuk yang lain ya, pilihan lain. Apakah apa enggak? Misalkan deret berpangkat deh, misalkan ya, contoh. Tunggu dulu ini agak lama, abang emang agak ngelag. Soalnya chipsetnya Intel saya lihat, jadi agak lambat sekali untuk, untuk keluarin hasil keluaran, untuk menentukan hasil. Oke, ini aja butuh 38 detik dari 23 detik. Kecepatan waktunya itu running itu nggak tetap gitu. Kadang cepat, kadang lambat. Oke, misalkan 5, misalkan ya, 5. N-nya 3, pangkatnya 2. Nah, ini dia coba. Oke, ini videonya ini adalah untuk program membuat deret bilangan. Sekarang kita lanjut ke penjelasan deskripsi program dan flowchartnya ya. Oke, pertama dimulai. Program dimulai dengan menyiapkan beberapa variabel yang akan digunakan selama proses berjalan, yaitu variabel dipilih untuk menyimpan pilihan jenis data, variabel n untuk menyimpan banyaknya suku, yang tipe long long ini disosiasi dengan 0 untuk menampung total hasil penjumlahan. Ketiga,
Program kemudian menampilkan menu pilihan kepada pengguna yaitu dari matematika, geometri, hingga pangkat. Lalu meminta pengguna memasukkan pilihan beserta nilai N sebagai banyaknya suku yang akan dijumlahkan. Setelah program membaca input dimasukkan, jika terjadi kesalahan saat membaca input atau nilai N kurang dari atau sama dengan 0, maka program langsung dihentikan karena syarat perhitungan itu tidak terpenuhi. Jika pengguna memilih angka satu, maka program melakukan proses utuh dari aritmatika. Jika pengguna memilih angka 2, maka program menjalankan proses utuh dari geometri, di mana akan memilih suku pertama dan juga rasionya. Jika pengguna memilih angka 3, maka program akan menghitung jumlah n bilangan prima pertama, yang dimulai dari angka 2. Ya. Kedelapan, jika pengguna memilih angka 4, maka program menghitung jumlah n suku pertama dari Fibonacci. Program memulai dari nilai awal, yaitu 0 dan 1. Lalu jika pengguna memilih angka 5, maka program akan menghitung jumlah suku pangkatan dari setiap bilangan mulai dari 1 sampai n tertentu. Oke, jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai dengan angka 1 sampai 5, maka program mendapatkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan proses dihentikan. 11. Setelah proses perhitungan sesuai pilihan selesai dilakukan, program memberikan hasil akhir dari berupa jumlah deret yang telah dihitung dan disimpan dalam variabel jumlah. Kemudian selesai. Jadi untuk pseudocode-nya di sini sudah saya bikin perbandingannya pseudocode dan C++. Teman bisa baca ya. Dimana kita deklarasikan variabel, pilih n sebagai integer, deklarasikan jumlah s long integer, s at jumlah 0. Bisa lihat di sini. Ini kita buat permukaan. Ini panjang sekali ya kalau saya jelasin. Yang jelas ini untuk pseudocode-nya ya. Lalu untuk flowchart-nya gimana? Nah, ini flowchart-nya saya zoom ya, biar kebaca. Oke, pertama dari mulai jumlah 0, input pilih n. Nah, itu apa buat pernyataan kondisi? Jika n lebih kurang dari 0, maka ya. Jika ya, maka pilih satu. Jika tidak, maka dia akan melakukan. Jika tidak, maka langsung n. Selesai gitu ya. Bentar ya. Mana tadi vouchernya tadi? Oke. Nah, lanjut. Jika misalkan pilih satu, jika iya maka input A dan D. Dia lanjut ke pengulangan dari I sampai N-1. Jika iya maka dia kan kayak gini. Jika tidak dia langsung N di sini. Selesai. Jika iya maka cuma diproses pengulangan sampai memenuhi baru selesai. Nah, begitu juga untuk tidak. Misalkan jika tidak, maka dia langsung ke pilih kedua. Jika iya, maka dia akan proses input A, R untuk suku pertama dan rasio, lalu dia langsung ke for, lalu dia jumlah plus plus sama dengan A dikali sama dengan R, I plus plus, mengulang lagi. Jika tidak, jika false ya di sini, maka dia langsung selesai. Di sini dia akan langsung melakukan pengulangan dua. Oke. Kemudian untuk pilihan tiga, jika tidak ya, ini jika tidak kan jika iya, jika tidak dia langsung pilihan tiga. Dia akan jika iya, maka dia akan hitung 0 dikali 0, x sama dengan 2. Ya, jika tidak, nah dia akan hitung di sini. Hitung n LT sama dengan n. Jika tidak, jika cek prima, maka dia akan cek prima di sini. Jika iya, maka jumlah melakukan pengoperasiannya. Jika tidak, dia langsung ke iterasi langsung pengulangan dua yang ada lingkaran di sini sampai dia memenuhi. Kemudian untuk jika tidak, pilihan dia lanjut ke pilihan keempat. Jika iya, dia langsung mulai pengulangan. A sampai dengan 0, B sampai dengan 1. Dari I sampai dengan 0 sampai N min 1. Jika iya, dia akan proses jumlah jumlah tambah sama dengan A, K sama dengan A tambah B, koma A sama dengan B, B sama dengan K. Ya, lakukan I plus plus pengulangan, pengulang D-nya. Gitu. Dan jika false di sini, dia langsung ke tambahkan jumlah N. Ya. Nah, lanjut. Jika misalkan tidak, dia langsung ke pilihan 5. Jika iya, input B. Langsung for I 1 to N. Jika iya, maka hitung H sama dengan I dikali P, jumlah tambah sama dengan H, I plus plus, ini.
Dan jika tidak, dia langsung ke pengulangan the while, tampilkan jumlah, selesai. Gitu ya. Dan jika jika dari decisionnya tidak, maka dia akan tampilkan tidak valid dan selesai. Oke, itu saja demikian video singkat dari saya, yaitu program membuat deret bilangan. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau flowchart atau atau hal yang lainnya yang kurang jelas. Saya sudah sebisa mungkin untuk buatnya. Mohon maaf jika kurang sempurna, dirasa kurang sempurna untuk kakak-kakak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.